kepada kita untuk melakukan refleksi terhadap dua sumber penting. Ada ayat Al-Quran, ada hadis mengatakan begini. Lalu nanti saya akan jelaskan ayat Al-Qurannya. Hadisnya mengatakan begini, ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidaklah berkurang harta seseorang karena sedekah. Lalu Nabi menjelaskan bal yazdad, bahkan bertambah dalam hadis Al-Quran. Kalau ada pengulangan lebih dari satu kali itu berarti ada intensifying yang sedang dilakukan oleh agama. Nah, yang kedua ada ayat Al-Quran, kita bisa buka surat Al-Isra ayat 26. Ayatnya berbunyi begini. Wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil. Dan berikanlah hak kepada kerabat dekatmu, orang miskin dan ibnu sabil. Pertanyaannya adalah kenapa kerabat dekat didahulukan oleh ayat itu? Karena Islam berangkat begini. Islam sangat menghargai apa yang disebut dengan ekosistem sosial. Nah, lingkungan terdekat itu menjadi kewajiban kita. Karena itu sebetulnya mudik ini adalah bagian untuk mengamalkan wa'atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil. Jangan sampai kemudian kita salah memahami begini, Prof. Suparto, bahwa menjaga keselamatan jiwa itu wajib, silaturahim itu sunnah. Jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib, lalu orang berhenti, ya wis nang ono gak mudik. Enak aku iso saving tabungan. Kalau mudik kan menghabiskan uang. Enggak begitu. Itu harus dilengkapi dengan pemahaman begini. Ingat, wa'atidal qurba haqqahu. Ada hak kerabat kita yang harus kita tunaikan. Karena berbagi, kata hadis tadi mengatakan tidak membuat kita miskin, tapi bertambah kekayaan kita semua. Jadi mari para pendengar kita semua, memang kita batasi mobilitas, silaturahim kita bisa lakukan secara virtual, secara digital, kita zoom-zooman gitu ya, kita video callan dan macam-macam, tapi jangan lupa transfer gitu. Karena transfer itu bagian dari berbagi untuk memperkuat ekonomi kita bersama. Jadi protokol kesehatan kita patuhi, tetapi penguatan ekonomi secara langsung juga kita lakukan secara bersama. Kembali kepada rumusan yang sudah disampaikan oleh para ulama bahwa yang sunnah itu jangan sampai mengalahkan yang wajib. Ada catatan penting karena hifdzul mal itu juga punya nilai dan posisi yang tersendiri dalam syariat Islam. Kalau kebutuhannya soal bagaimana ekonomi berputar di masa mudik, kan iso dikirim duit Pak Prof. Nah, iya, yang penting duit ya, transfer. Awake kan gak kudu melo gitu. Jadi apa yang bisa dikirim itu kan bisa uang. Maka tadi ketika Prof. Suparto mengintroduksi konsep digitalisasi pasar, menurut saya ini menjadi penting karena ada proses yang harus kita ikuti perubahan oleh pandemi ini. Dulu yang semua serba manual, sekarang harus dilakukan digitalisasi. Nah, dalam konteks mudik ini ada kewajiban yang tidak boleh dilupakan oleh semuanya, yaitu menjaga keselamatan jiwa. Sekarang pertanyaannya, ketika kemudian ada kebutuhan untuk melakukan penguatan pada sektor ekonomi ke individu dan mungkin keluarga. Nah, mudik itu memang selama ini bisa menjadi seperti dispenser ya, dispenser yang mengalirkan sumber dari hulu ke hilir dan seterusnya. Nah, tetapi ketika kita dibatasi oleh tantangan yang timbul karena pandemi COVID-19, maka sebetulnya aliran dana untuk penguatan ekonomi itu tidak harus disertakan bersama dengan kehadiran fisik. Apa artinya? Mudik, silaturahim kita bisa ganti dengan piranti-piranti dan instrumen yang lain. Hari ini apa yang terjadi di Surabaya bisa disaksikan, bisa didengar dan seterusnya, bisa diakses di Pacitan. Pacitan pun juga bisa diakses di Banyuwangi dan seterusnya. Maka hal yang sama juga terjadi pada sektor perputaran ekonomi. Nah, ketika kita butuh umpama untuk berbagi,
Nah, berbagi kita sekarang ini kan tidak harus berbagi diikuti dengan kehadiran fisik. Kenapa? Karena kita diajari oleh agama untuk menjaga keselamatan jiwa. Maka mudik pada masa pandemi ini sudah diikhtiarkan oleh pemerintah supaya tidak muncul apa yang disebut dengan community transmission, yang itu menjadi kewaspadaan semua orang, semua bangsa, semua negara di dunia. Nah, karena itu kemudian pembatasan mobilitas yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah melalui SE dari Satgas COVID-19, tidak ada cara lain bagi kita semua untuk mentaati, mematuhi, dan mengikuti itu semua. Nah, karena itu kemudian anytime sekarang kita bisa meningkatkan silaturahim. Ajaran agama itu memberikan panduan kepada kita bersama bahwa silaturahim itu bisa dilakukan kapan saja, bisa dilakukan di mana saja, gitu. Memang Lebaran, Idul Fitri, sebetulnya tradisi mudik itu bukan hanya milik kita ya, Prof. Suparto. Bangsa-bangsa di dunia, orang Barat pun juga ada yang disebut dengan home return. Jadi mereka juga punya tradisi untuk pulang balik kalau pada momen agama mereka, gitu. Nah, ini menjadi spesial sebagai momentum kita untuk memperkuat tali silaturahim. Tetapi masa sebelum pandemi dengan masa ketika kita berada di pandemi seperti ini, yang kita diingatkan oleh para dokter, para ahli bahwa awas loh, tadi yang disebut oleh Prof. Badri, India itu harus menjadi pelajaran kita bersama. Ritual keagamaan ternyata tidak diikuti oleh kepatuhan para penganut agama untuk menggunakan, mematuhi protokol kesehatan. Apa yang terjadi? Bisa dibayangkan dalam hitungan hari lonjakannya luar biasa. Jangankan masa pandemi, Prof. Jangankan mudik Lebaran, Prof. Suparto. Kalau kita lihat pengalaman di Indonesia belakangan, nanti Prof. Joko yang punya otoritas, saya tidak punya otoritas, tapi saya membaca tulisan beliau, dawuh para dokter. Setiap kali ada long weekend, ada akhir pekan panjang, itu selalu diikuti 1-2 minggu berikutnya lonjakan positivity rate yang cukup signifikan, gitu. Nah, mari kita semua para penganut agama ini membuktikan kepada dunia bahwa penganut agama, orang Muslim itu tidak anti sains. Orang Muslim itu sangat taat kepada agama, dan bagian dari ajaran agama itu adalah menghormati otoritas keilmuan. Dan kita diingatkan oleh para ilmuwan, para ahli kedokteran untuk hati-hati. Maka di kalangan para ulama, di MUI, di Nahdlatul Ulama juga dijelaskan, termasuk juga di Kementerian Agama. Di masa Ramadan ini contoh tarawih pun juga harus menggunakan prokes. Apalagi di masa mudik nanti pada saat Lebaran. Jangan sampai terlena. Ketika terlena, tadi kata Prof. Badri itu kan sembuhnya, baliknya itu angel.